Publish What You Pay Indonesia mempersembahkan podcast Lantai 2. Selamat datang di podcast Lantai 2. Halo semuanya, balik lagi sama Citra Regina Apris yang bakal nemenin kamu di podcast Lantai 2 kali ini. Hari ini kita bakalan balik lagi dengan series mengenal anggota koalisi PWYP Indonesia. Kali ini episode yang spesial karena kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Kalimantan Timur, Bang Buyung. Boleh Bang Buyung kenalan dulu dong. Iya. Buyung gitu ya. Iya, Buyung. Buyung. Tapi bukan rumah makan ya. Biasa orang kenal kalau tanya Buyung pasti rumah makan. Ya, saya Buyung Marajo dari Pokja 30, kelompok kerja 30. Berkantor di Samarinda di Kalimantan Timur. Di Samarinda dari Kalimantan Timur, guys. Hmm. Spesial banget loh, kita ini langsung terbangkan beliau import ya dari IKN. Luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Gimana Nomor. perasaannya datang di PWYP Indonesia, Bang Buyung? Kunjungan ke daerah. Gitu. Kunjungan ke kebalik ya guys ya. Kunjungan ke daerah. Oke. Podcast kali ini bakal seru banget karena Bang Buyung ini sahabat lama saya, sahabat pena gitu ya. Karena kita udah lama banget nggak ketemu, sekali ketemu tuh langsung kayak klop gitu loh guys. Asik. Oke, aku langsung aja nih nanya-nanya sama Bang Buyung. Apa sih FH Pokja 30 itu dan kenapa namanya FH Pokja 30? Nah, menurut di statuta pembentukan Pokja di 99 gitu. FH itu bukan fakultas hukum bukan, Iya. tapi forum himpunan. Forum himpunan. Kelompok kerja 30 gitu. Banyak orang tanya 30 itu apa gitu. Nah pertama gitu pas 30 Desember 99 dan kebetulan yang ngumpul pertama itu menurut sejarahnya itu 30 orang mahasiswa untuk membentuk Pokja gitu. Jadi 30 Desember 99 30 30 orang. orang. Oh, pas banget ya momentumnya ya. Dan itu juga membedakan kan ada di OPD itu kan ada juga Pokja Ibu Anak, Pokja apa gitu ya gitu tentang di pemerintahan. Nah, kita 30. Banyak yang kata kenapa bilang 30 ya? Kita cari yang beda aja gitu supaya enggak yang sama yang lain gitu. Betul, kan. betul. Gitu. Tapi ini Pokja tuh Pokja apa nih? Pokja 30 tuh Pokja apa? Ya. Pertanyaannya kan gitu. Ya, kelompok kerja 30 itu cikal bakal ini ya, menjawab reformasi 98 gitu. Secara genetis Pokja itu lembaga anti korupsi awalnya gitu. Secara genetis anti korupsi dan semakin ke sini ya kita melihat gitu tidak ada yang melihat di segi anggaran dan kebijakan publiknya. Nah, kita ambil spesialis untuk itu. Kalau lingkungan banyak ya, kawan-kawan penggerak lingkungan gitu. Misal dari zaman reformasi ya, Bang ya? Iya. Memang setelah dari 98 menuju 2000 berapa itu saya lihat catatan di Pokja. Memang perubahan itu di sekitar di tahun 2000 di atas lah gitu. Nah, melihat spesialisasi itu aja tadi gitu kan. Kebetulan misalnya kayak tergabung di PWYP juga salah satu koalisi juga di Seknas Fitra gitu kan untuk daerahnya. Nah itu. Jadi ya isu itu bisa masuk anggaran dan kebijakan publiknya gitu. Karena Pokja ngelihat gini, kebijakan publik itu pasti akan ada konsekuensi terhadap anggaran gitu. Itu juga anggaran gitu. Pasti ini salah satu produk dari kebijakan publik. Gitu. Jadi saling terkait ya, anggaran dan kebijakan publik. Keren banget loh Pokja 30. Apalagi yang menarik soal Pokja 30 yang mungkin masyarakat belum tahu? Nggak menerima dari APBN dan APBD. Wih, itu idealisme. Ya. Bukan idealis gitu. Statutanya ngomong gitu. Statutanya ngomong gitu. Jadi, nah, selama ini kan kita kritik gitu ya. Bisa ngeritik tentang anggaran pemerintah daerah. Ya. Kadang-kadang orang menawarkan misalnya lewat bansos atau hibah itu kan itu sebagian dari untuk mengendalikan sebetulnya gitu kan. Betul. Ya kita menjaga supaya menjadi molekul bebas gitu kan. Mulutnya bisa ngaco untuk mengkritik gitu ya. Ya jangan nanti kamu kan sudah kukasih, kenapa harus kritik saya gitu. Oh gitu, oke. Nah, kalau misal profesional mereka bilang ya, kalau kita mau main di sana misal entah itu bansos hibah gitu dan kita bisa lewat bidding atau lewat penawaran lewat project, itu kita nggak boleh sebetulnya gitu. Nah, beda misalnya kita diambil untuk menjadi ini ya, tenaga profesional, misal jadi pengisi materi gitu ya. Menjadi pendapat ahli dan sebagainya itu bisa gitu. Misalnya itu dari memang ada anggaran itu boleh. Tapi selama tidak mengelola uang itu secara langsung. Kenapa? Itu rawan terhadap korupsi dan suap. Betul. Karena apa? Misal nilai proyek itu ya
ke PPTK-nya gitu kan, misal pihak sekretaris atau sebagainya kan presentasi itu kan hal yang biasa lumrah. Iya, Kalau iya, nggak iya. gitu nggak dapat gitu kan. Betul. Nah kita hindarin tentang itu sebetulnya. Makanya untuk APBD dan APBN kita selama ini untuk jangan Tidak menerima sama sekali APBN atau APBD ya. Ya. Itu Eva Pokja 30 yang menarik dari Pokja 30 yang teman-teman harus tahu. Terus kalau sekarang lagi sibuk apa nih Bang? Ya, seperti biasa sibuk dengan advokasi anggaran dan kebijakan bersama kawan-kawan di koalisi di Kalimantan Timur gitu juga ya, persoalan-persoalan pertambangan, persoalan IKN juga gitu kan yang kita ikut bersabarlah gerakannya gitu. Nah, kalau sedikit cerita tentang bersama pada sebagainya itu kan sejak ini 2013 Ya. Pokja dan kawan-kawan koalisi di sana ada Wali, ada Jatam, ada kawan-kawan Nurani Perempuan juga di sana gitu. Nah kita itu menggugat bersama dengan CLS Gugatan Warga Negara gitu izin pertambangan se Kalimantan Timur. Namanya Gerakan Samarinda Menggugat. Itu menggugat apanya Bang? Menggugat kebijakan pemerintah dulu memberi izin pertambangan itu secara serampangan gitu. Karena korban-korban itu kepada masyarakat gitu. Yang terdampak ya. Iya. Nah, memang Kalimantan Timur ya kalau tentang SDA gitu luar biasa kan, makanya cocok itu. Misalnya tadi dari PWYP tentang keterbukaan terhadap industri ekstraktif masuk ini barang gitu ke Pogjanya. Ya, betul, betul. Nah, itu kita lakukan bersama-sama gitu. Tapi ya bersama-sama itu juga tentu saja dengan core-nya masing-masing gitu. Walhi dengan lingkungannya, misal Jatam dengan isu tambangnya, Pokja dengan isu anggaran kebijakannya. Mengambil porsinya untuk apa? Ya kita bilang keroyokan gitu. Betul, kayak PWYP dengan tata kelolanya. Gitu kan. Benar. Ya, tapi bisa bekerja bersama untuk mengadvokasi tadi tentang isu-isu sumber daya alam gitu ya. Itu menarik banget sih dari Pokja. Terus kalau misalnya sekarang nih, tadi udah lagi fokus di anggaran dan kebijakan publik bareng dengan koalisi. Apa yang paling program atau project yang paling menarik yang pernah Pokja jalani? Semua itu menarik ya selama bersentuhan dengan publik atau di masyarakat terdampak gitu. Ya. Nah, yang terakhir yang kita lakukan itu bersama kawan-kawan di PWYP juga kan yang GPSA ya. GPSA ya. Saya lupa kepanjangan Global Partnership Social Accountability gitu. Nah, kita jujur saja gitu kan isu-isu tentang pertambangan selain kita di PWYP juga dengan kawan-kawan koalisi yang ada di Samarinda misal belajar dengan lingkungan dengan kawan Walhi dan kawan-kawan di Jatam gitu. Nah, bagaimana misal daya rusak tambang, bagaimana persoalan tambang batu bara gitu ya. Kalau Pokja mengambil ini bukan kesimpulan sebetulnya tapi mengamati setiap kejadian persoalan yang ada di Kalimantan Timur ya tadi kita bilang ada 4K Pokja bilang tuh. Korupsi, kerusakan, konflik dan kriminalisasi gitu. 4K ya. 4K gitu. Kalau 3K kan macam-macam nanti. Iya. 4K lah gitu. ditambah satu. Gitu. Nah, itu makanya melihat proses-proses seperti itu ya tadi misal dengan koalisi dan kawan-kawan di PWYP juga itu memberi memberi pandangan baru. Jujur saja Pokja selama ini gitu kan mendalami isu tentang pertambangan ya dari PWYP. Dengan PWYP ya. Kita menghitung, ingat tuh zamannya Mbak Mariati saya lupa gitu kan, kita menghitung misalnya berapa sih pendapatan negara dari sektor pertambangan lewat land rent gitu. Ya land rent itu kan kalau misal masih eksplorasi $2 per tahun per hektar gitu. Kalau sudah pada operasi produksi $4 per tahun per hektar gitu. Nah itu kita bisa hitung selama itu masih ada titik koordinatnya gitu kan. Nah yang sekarang kita nggak bisa hitung misalnya berapa sih sumbangan dari Kalimantan Timur untuk masuk ke pusat. Gitu. Nah kan isu-isunya seperti itu. Kan data itu kan cuma 3 aja yang tahu. Misalnya ya Menteri Keuangan, Presiden dan Tuhan Yang Maha Esa. Selama ini kan misalnya ada sumbangan dari Kalimantan Timur 600 miliar misalnya gitu. Betul. Yang balik ke Kalimantan Timur dan dibagi 10 kabupaten kota yang ada plus 1 provinsi gitu kan nggak sampai 10% gitu. Kenapa bisa begitu? Ya tadi namanya dalam proses rekonsiliasi gitu kan ya kepentingan untuk pembangunan sebagainya ya sudah gitu. Ya
kita di daerah, misalnya entah itu pemerintahan kita yang kurang cara menekannya, kurang mengancamnya, gitu kurangnya, gitu ya. Kenapa cuma 10%, kurang dari 10% ini? Loh Kalimantan Timur itu sekarang berapa ya? Di atas 13 ya, 13 triliun gitu. Padahal yang kita sumbang itu sudah 600 juta ya. 600 triliun, Bu. 600 triliun. Gitu, 600 triliun. Iya dong. 600 triliun. Oh wow. Iya. Lo bayangkan minyak dan gas buminya, batu baranya, Iya benar. sektor benar. kayunya memenuhi itu, perikanannya. Iya, Kaltim tuh sangat Kalau pakai kaya skema sih. Undang 33 ya tentang dana bagi hasil, luar biasa gitu. Harusnya masyarakatnya juga ikut sejahtera. Iya nggak sih? Itu secara teorinya. Teorinya. Gitu. Tapi ya silakan saja dimanapun masyarakat lingkar tambang, lingkar sawit yang sejahtera di mana. Iya, betul. Nah, Itu gitu. namanya natural resource curse. Nah, tadi sudah saya omongin juga tentang ini ya kutukan kita. Iya, betul. Nah, diawali misal tadi dari undang-undang berapa tuh tentang otonomi daerah 22 dan 25 ya, itu 99 gitu. Di mana kewenangan itu diberikan pada bupati dan wali kota dan itu membuka ruang izin itu sebesar-besarnya. Kalimantan Timur kalau lihat sejarahnya awalnya itu dari zaman penjajahan kan untuk sumber daya alam ya isunya gitu kan. Minyak dan gas bumi itu di Balikpapan. Tambang batu bara itu di Luakulu, di Kutai Kartanegara. Itu yang tertua itu. Nah, setelah itu tahun 70 dan 80 itu ada istilah banjir kap di mana diberi kewenangan pemerintah itu membuka perizinan untuk penebangan kayu besar-besaran. Dan orang di sana dulu cerita nih yang tua-tua, orang tuh berhenti loh jadi pegawai negeri itu. Kenapa? Oh ya. Menebang kayu itu lebih besar untungnya gitu, dapatnya. Berlipat-lipat daripada mereka jadi pegawai negeri. Banyak yang berhenti jadi pegawai negeri gitu. Nah, sejamannya pemerintahannya SBY menjadi presiden dan eksplorasi kayu yang besar-besaran tuh dihentikan. Ya. Jadi banyak tuh, misalnya industri kayu seperti plywood gitu tutup. Yang dulu kesejahteraannya industri kayu itu yang luar biasa, di pinggir Sungai Mahakam kita lewat tuh penuh dengan sawmill dan pabrik-pabrik kayu, sekarang banyak yang tutup. Karena kebijakan. Nah, berikutnya ini tentang batu bara. Menarik. Karena ya pemerintah kita di Kalimantan Timur masih percaya untuk menopang pembangunan itu lewat sektor pertambangan. Nah itu. Karena Kaltim juga kaya akan sumber dayanya kan. Itu. Nah kekayaan sumber daya alam itu tidak berjalan lurus dengan kesejahteraan. Catatan dari kawan-kawan di Kalimantan Timur, sudah 47 korban itu anak-anak. Ya, yang di lubang tambang itu ya, yang tidak direklamasi. Ya. Iya. Padahal sebenarnya perusahaan itu wajib mereklamasi pasca mereka mengeksplorasi lahan tersebut. Itu kan ada undang-undangnya kan? Harusnya. Iya. Tapi kan pemerintah kita yang betulnya sudah karena tadi misal ada jaminan reklamasi, bukti kalau perusahaan itu mau berkomitmen untuk memperbaiki hasil kerjaan mereka gitu. Ya tapi karena sudah mereka taruh jaminan, namanya jaminan reklamasi yang sering jambrek, yang nggak tahu juntrungnya sampai sekarang itu bagaimana, jumlahnya berapa, di mana rekeningnya, mekanismenya seperti apa. Nah itu sampai sekarang jambrek itu barang hantu. Siapa yang menikmati? Barang harusnya hantu, itu menjadi dana untuk melakukan reklamasi. Iya betul. Tapi itu nggak ada titik terangnya sampai sekarang. Ya gimana, uang hantu dimakan setan kan itu. Serem ya. Nanti saya masukin back sound yang gitu. Iya. Iya. Kayak gitu. Wah itu ironi sih sebenarnya. Tapi emang di Kaltim tuh ini sih lubang tambangnya itu yang bahaya ya buat anak-anak, buat perempuan yang di sekitar tambang. Iya. Maksudnya masyarakat yang di akar rumput gitu yang kena gitu. Nah itu Undang-Undang 9 2014 kewenangan yang ada kabupaten kota ditarik ke provinsi gitu kan. Muncul lagi Undang-Undang 3 tahun 2020 tentang minerba itu kewenangan provinsi ditarik ke pusat. Yang sekarang maraknya tambang ilegal. Betul. Tapi banyak tambang ilegal di sana. Banyak. Catatan dari BPS Kaltim tahun 2023 itu ada 60 kasus. Itu yang ditemukan ya. Yang ditemukan. Yang tidak ditemukan kan pasti lebih banyak lagi. Banyak. Dan itu menyebabkan kerugian negara juga sebenarnya. Nah itu yang kita bilang, selalu kita bilang. Karena gini, ada pola pikir yang ditanam di masyarakat daripada orang luar yang menikmati dan menghancurkan. Kita ikutin nikmatin, kita hancurkan bersama ini gitu. Wah itu pola pikir yang salah sih sebenarnya. Nah itu maksud kita. Nah
ini pemerintah kita itu tidak punya keberanian, tidak punya kemampuan untuk tadi menghilangkan tambang ilegal. Kenapa? Ada sumber-sumber pendapatan yang harusnya bisa dikelola, ternyata dinikmati siapa? Dinikmati perampok. Ya pemerintah kita ya dibilang, ayo kalian kemari silakan maling tempat saya, ambil yang kalian mau gitu. Seolah-olah begitu ya? Bukan seolah-olah itu. Tadi Itu pembiaran kan, kenyataannya? pembiarannya gitu kan. Oke. Nah gimana orang ngerampok di rumah kita biarin ya, kita persilahkan. Masih kurang gitu. Tapi rampoknya. penegakan hukumnya gimana? Nah itu penegakan hukum. Sedangkan penegak hukumnya berapa oknum itu ternyata oknum penegak hukumnya ikut bermain. Waduh. Iya dong gitu. Agak susah ya kalau udah ikut bermain-bermain gini ya guys Oh ya. iyalah gitu. Belum lagi politisi. Dia kan bareng-bareng ini kan bareng-bareng politik juga gitu kan. Siapa yang Iya. menang itu harus ya tadi itu. Entah konsesi yang mana yang mereka bisa gunakan, entah konsesi mana yang bisa bagi, atau ya kalau kacau-kacaunya sedikit ya bansos mana dan hibah mana yang kita bisa bagikan gitu. Jadi kayak sebar-sebar gitu ya. Nah itu. Makanya di tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup itu mengelola 81 miliar. 81 miliar. Dan ada 3 item. Pertama itu tentang perbaikan kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua itu hal yang sama sedikit saya lupa redaksinya. Yang ketiga itu dia tentang program pengaduan yang hanya 4,2 miliar. Artinya cuma berapa? 5,17% dari anggaran lingkungan Sedikit hidup. banget ya. Nah, tahun 2022 itu 10 triliun yang dikelola oleh pemerintah Kalimantan Timur. Artinya kalau cuma 4,2 miliar itu 0,003 untuk perbaikan lingkungan hidup. Kecil. Sedangkan yang diterima sebesar itu. Makanya saya bilang apakah ini terdampak? Nah, pemerintah kita kan pintar ya kalau menghitung berapa sih PAD kita, pendapatan kita, nanti DBH. Berlanjut perang yang mereka suka itu kan pada forum konsiliasi gitu. Nah di sana kan pemerintah daerahnya kan rebut gitu. Berapa nih yang kami sekarang menerima. Tapi apakah pemerintah kita itu pernah menghitung nggak misalnya bagaimana kerugian sosial? Betul. Bagaimana kerugian adat istiadat? Iya. Bagaimana kerugian budaya? Apakah itu pernah dihitung? Cost-nya itu nggak terlihat sama sekali dan nggak pernah dihitung gitu guys. Jadi itu juga yang menjadi kritik di banyak podcast kita ya bareng narasumber-narasumber itu betul ada additional cost yang tidak terlihat tapi itu tidak menjadi hal yang diakomodir oleh pemerintah gitu guys. Misalnya kerugian ekonomi lingkungan ya, budaya, kemudian adat istiadat, perempuan, anak, itu termasuk disabilitas. Sudah. Itu tidak terlihat dan tidak diakomodir gitu. Itu ironinya tuh di situ. Nah, pembicaraan tadi siang gitu yang sempat kita lakukan bersama juga itu ya PP 25 tahun 2024 ini menjadi membuat para rentan yang baru. Betul. Kenapa kita bilang rentan yang baru ya selama ini masyarakat lingkar tambang itu selalu berhadapan dengan tadi misalnya dengan pemerintah. Pemerintah akan datang untuk memfasilitasi konflik gitu. Mereka akan berdiri pada posisi yang netral. Tapi akan muncul itu 3 tawaran gitu. Ganti rugi, relokasi, sama kemitraan. Itu selalu ditawarkan. Nah, kalau ini mentok 3 ada kunci yang terakhir. Ya silahkan masyarakat menggunakan jalur hukum. Nah, masyarakat mana memang? Kalau orang-orang di pedalaman, orang yang tahunya misal berkebun, bercocok tanam. Iya, mereka nggak akan sampai sana. Mendengar misal lembaga kepolisian dan pengadilan itu sudah keder. Iya, betul. Iya. Udah ciut duluan ya. Kalau sudah misal masuk pengadilan, uang mana yang kami bisa gunakan? Artinya itu tidak berpihak ke masyarakat. Tentu. Jadi bilang tambang itu mensejahterakan, ya kita lihat juga di lapangan. Iya. Yang selama ini ya masyarakat Kalimantan Timur ya sebelum ada tambang dan ada tambang itu yang mana lebih? Sekarang juga korban-korban tambang itu bukan hanya masyarakat lokal, masyarakat migrasi. Di Kalimantan Timur ada nama itu Desa Mulawarman. Desa apa? Desa Mulawarman di Kecamatan Tenggarong Seberang di Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Kartanegara itu terancam akan hilang kampung itu dari peta. Karena akan direlokasi. Iya, karena wilayahnya sudah direbut sama tambang. Wilayahnya apa? Dulu akan menjadi daerah operasional. Sudah. Oh, sudah. Sudah. Dan ada 30.000 jiwa yang minta direlokasi. Padahal itu semuanya adalah awal tahun
1981 itu transmigrasi Swakarsa Swakarsa Mandiri, TSM lah kalau disingkat itu yang dari Jawa Timur, dari Boyolali, ada yang dari Bali datang ke sana. Terus mereka dapat jaminan untuk lokasi yang lebih, maksudnya minimal setara dengan yang ditinggalkan gitu? Ya, pemerintah menjanjikan akan kami carikan. Di garis bawah akan kami carikan ya, akan. itu belum ditemukan ya. Daerah mana yang bisa menampung 30.000 jiwa gitu yang datang. Cepat omongan dari salah satu warga yang berasal dari Boyolali bilang, ya kami datang ke sini untuk perbaiki hidup kami. Iya. Ternyata kami setelah ini lebih miskin. Nah, artinya apa itu? Tapi sampai hari ini belum direlokasi. Belum. Dan tapi wilayah kampungnya daerahnya sudah dikepung. Sudah dikepung. Ya, silakan datang di Desa Mawarman gitu. Nah, kalau tadi dibilang tambang itu mensejahterakan, siapa dulu yang sejahtera? Gitu. Ya tentu saja pemilik modal, gitu ya. Betul. Siapa lagi yang lebih sejahtera? Ya tentu saja para politik, gitu. Atau pejabatnya dari tingkat misalnya suap itu, korupsi itu, misalnya dari sektor pertambangan tadi, dari tingkat RT, desa, camat, bupati, wali kota sampai gubernur dan ya pokoknya aparat presiden. Gitu ya. Iya. Karena kan ya selain padat modal, padat teknologi ya ini barang gitu kan, terus juga pengelolaannya gitu. Ya selama ini para pengusaha tambang ini kan ya kita bilang ya ini kan pedagang. Pertanyaan berikutnya, pedagang mana yang mau rugi? Iya sih. Tapi kan yang harus kita pikirkan kan juga bagaimana kehidupan masyarakat setelah ada tambang itu. Nah, maksudnya itu kita tidak bisa tinggalkan gitu. Kesejahteraan mereka, kesehatan mereka. Apakah itu tadi misal pertambangan dengan CSR itu persoalan di masyarakat selesai? Enggak. Makanya saya selalu entah nanti di kawan-kawan yang lain misal ngomong bagaimana tambang saya tidak percaya tentang tambang berkelanjutan. Oh gitu ya? Iya dong gitu. Tambang mana yang berkelanjutan? Tambang itu habis deposit selesai urusan gitu. Betul. Yang berkelanjutan tuh deritanya gitu. Nah makanya Undang-Undang 3 tahun 2020 itu pemerintah kabupaten, kota dan provinsi bilang izin tuh dari pusat. Yang merasakan kerusakan, menikmati kerusakan gitu ya kami di daerah. Ada kewenangan yang turun hanya sifat rekomendasi. Rekomendasi itu ditaati ya syukur, nggak ditaati nggak apa-apa, bukan kewajiban. Jadi DLH itu ngomong yang tentang kasus tambang ilegal, kami nggak bisa ngawasin tambang ilegal. Kenapa? Aturan kami itu mengawasi tambang yang legal gitu. Aduh, susah banget itu ya Gus ya. Iya dong. Terus gimana dong masyarakat sekitarnya? Nah itu tadi kalau masyarakat yang yang punya pemikiran oportunis, ya itu tadi saya bilang daripada orang luar yang merusak dan menikmati, ya kita ikut juga rusak nikmatin. Tapi harusnya negara hadir loh. Itu secara teorinya lagi itu negara. Loh, nyata kok gitu penambangan liar itu di belakang kantor Koramil. Di belakang kantor Polsek, nyata. Tambang ilegal truknya lewat di jalan umum yang dijaga pos polisi, tahu. Tapi dibiarkan. Nah, dari kasus-kasus yang tadi udah Bang Buyung ceritain itu kan ironi banget ya. Lalu Pokja ngapain nih menghadapi situasi itu? Ya gini, sebetulnya kalau kita di Kalimantan Timur atau di Samarinda khusus Pokja itu kan sebagian besar itu aduan dari masyarakat. Gitu. Nah masyarakat ini sebetulnya punya masalah, mereka tuh betulnya lebih lebih tahu, cuma tidak pede saja melakukannya. Misal lewat jalur-jalur yang sifatnya formal dan administratif gitu ya. Misal gimana nih cara mengadu? Yeah. Nah gitu. Kalau disuruh demo mereka paling jagoan itu. Tapi masalah mengadu, nah mereka ya ternyata misal mengadu lewat jalan-jalan birokrasi seperti itu, ya mereka pertama itu tentang waktu, pembiayaan gitu, dan ya tadi tidak mau misalnya terlalu lama gitu, karena itu kan dipimpong ya gitu. Iya. Kalau misal pengaduan. Nah kadang-kadang laporan masyarakat itu mau ditanggapi tidak itu kan terserah ya, itu bagi mereka yang dilaporkan gitu. Tapi bagaimana misal kalau pihak-pihak pengusaha atau industri ini ngelapor itu cepat itu. Malah kurang dari 24 jam sudah dilakukan penindakan gitu.
Nah, tapi bagaimana dengan masyarakat mengadu tentang haknya? Hmm. Itu jarang sekali misalnya ada reaksi cepatnya. Kecuali misalnya kalau sudah ada kerugian. Nah, ini juga apa ya? Yang membedakan pengertian tentang kerugian, tentang konflik. Nah, konflik itu misalnya kalau kita tidak saling menegur, tidak saling bertatap, misalnya buang muka, itu konflik ya gitu ya. Iya. Tapi beda dengan pemerintah. Kalau pemerintah ada korban, ada kerugian misalnya bisa dihitung dengan nilai nominal uangnya gitu. Nah, itu. Dan terakhirnya pasti akan dilakukan rehabilitasi, perbaikan. Tapi tidak pernah misalnya membicarakan dalam setiap kebijakan publik yang mereka buat, bagaimana mitigasinya, itu pencegahannya itu tidak pernah. Karena tadi itu usaha-usaha itu hanya rehabilitasi yang tadi. Tapi kalau rehabilitasi itu memulihkan misalnya persoalan memori atau psikologi para korban enggak? Tidak tentunya. Maksudnya itu tidak selesai di situ loh. Tidak. Makanya saya selalu bilang ya harusnya kita punya hal yang sama terhadap pemerintah pusat atau di daerah ya. Nah, persoalan kerugian pada masyarakat ini bukan hanya diistilahkan dengan ganti rugi, relokasi, dan kemitraan tadi. Betul. Gitu. Yang utama itu bagaimana masyarakat ini ya dilibatkan di awal sebenarnya. Harusnya. Dalam perencanaan, dalam desainnya, harusnya. dalam merencanakan kebijakannya, harusnya masyarakat itu dilibatkan di awal. Betul. Bukan tapi sekedar ketika udah ada resiko atau akibat yang terjadi, mereka nggak punya mitigasinya gitu. Iya, yang selama ini kan masukan dari pendapat, misal kalau ada diskusi publik, baik itu anggaran atau kebijakan yang dibuat terhadap aturan turunan di bawah di daerah gitu, apa masyarakat dilibatkan? Tidak. Kalaupun dilibatkan itu hanya sifat normatif gitu, menyelesaikan kewajiban. Oke, saya mengundang A. Udah selesai. Iya sudah. Misal kalau di musrenbang ya, entah itu provinsi, kabupaten, kota, diambillah misal tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama. Apa nih? Bagaimana pendapat tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda? Selesai. Tapi nggak ditindaklanjuti. Nah, harusnya itu kan menyerap aspirasi gitu. Bagaimana gitu masyarakat. Kadang-kadang juga ada membuat aturan, misalnya kayak di Kalimantan Timur itu ada RZWP3K, rencana zonasi wilayah kepulauan apa itu? Panjangnya pokoknya itu. Itu tidak pernah melibatkan masyarakat nelayan dan pesisirnya. Padahal mereka yang terdampak. Mereka yang terdampak gitu ya dari aturan ini. Nah, sama kayak rancangan tata ruang dan wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Yang membuat itu bukan orang Kalimantan Timur, orang Jakarta, ngerti apa mereka tentang Kalimantan Timur gitu. Nah, ini gitu maksudnya bagaimana misalnya keterlibatan masyarakat adat, bagaimana dengan perempuan, bagaimana dengan kelompok rentan, apakah itu mereka enggak? Mereka buat acara itu misalnya tadi, ya sudah selesai buat acara, ya sudah ini tanggapan apa sebagainya, ya formalitas. Sayang banget ya. Sayang. Nah, jadi ruang-ruang partisipasi sangat kecil di Kalimantan Timur itu. Kenapa? Ya, ini entah pemikiran politik kepala daerah atau pemangku kepentingan misalnya kayak tugas di legislatif gitu ya. Nah, harusnya mereka dibuka ruang itu. Nah, ruang itu akan dibuka jika sudah mau pilkada gitu. Itu saja gitu. Kenapa momentumnya selalu pilkada? Ya, karena merebut suara kan ada janji di sana. Oh iya, maksudnya kan tidak harus pilkada untuk harusnya ngambil sebagai pemerintah yang baik gitu ya, istilah good governance, apalah bahasa-bahasa internasional tentang pemerintah yang baik dan benar ini gitu kan, bagaimana melibatkan masyarakat. Ya masyarakat terdampak tidak pernah dilibatkan. Contoh misal gini. Ada tambang mau buka nih, mau masuk nih ke kampung A gitu. Atau sawit nih mau buka konsesi juga di kampung B misalnya. Masyarakat tuh dipanggil. Dan mereka akan dikasih masukan. Nanti sawit batu bara ini akan buka, Bapak akan diterima kerja, Bapak akan sejahtera. Dengan janji gitu kan gitu. Sejahtera. Tapi apakah ada informasi yang seimbang? Bagaimana misalnya kalau terjadi misalnya bencana? Kecelakaan gitu. Nah, apakah mereka mikirkan? Enggak pernah ada informasi yang seimbang. Yang selama ini kan ya tadi saya bilang kesejahteraan itu delusi untuk
masyarakat yang di sekitar tambang, sekitar sawit. Hmm. Karena itu tadi mereka kan ini akan menambah pekerjaan, menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, menambah penghasilan, multiplier efek bahasa-bahasa gitu kan, nanti pedagang akan berdampak dan sebagainya. Tapi setelah itu, ya silahkan saja kawan-kawan nasional atau kawan yang mendengar hari ini di podcast ini gitu kan, ya tunjukkan daerah tambang dan daerah sawit, masyarakat sekitar sana sejahtera. Sejahtera atau enggak ya kan? Iya. Kita bisa lihat. Kalau aja konfliknya mah banyak, gitu. Konflik tanah. Keren ya Bang Buyung ya, dengan Keren segala apa? realita yang ada di Kaltim nih, beliau bisa ceritakan dengan baik gitu, dan kita bisa tahu di sini. Mungkin kalau yang nggak di Kaltim, kalau nggak dengar dari Bang Buyung nggak tahu kalau ternyata masyarakat sekitar tambang itu menderita sebegitunya gitu dengan semua permainan politik Oh lah, iya. permainan bisnis ya. Itu ironi banget loh Bang Buyung. Nah itu. Jadi kalau bilang Kalimantan Timur itu kaya, ya Kaya kaya. memang. Persoalannya juga banyak juga kaya Persoalannya juga. banyak. Kayak saya bilang ya persoalan tambang di Kalimantan Timur selalu berkembang. Terus latar belakang yang menjadi bahan bakar advokasi Pokja 30 apa? Maksudnya latar belakang bahan bakarnya apa nih? Latar belakang dari bahan bakar Oh. atau motivasi Pokja 30. Ya pertama gini, ada keresahan bersama. Keresahan bersama. Keresahan bersama ya itu tadi. Kita tidak bisa menghentikan kerusakan. Tapi kita coba berupaya supaya kerusakan ini nggak terlalu cepat gitu. Menghambat. Betul. Iya, menghambat. Kita pasti misalnya pertambahan penduduk, perpindahan penduduk, itu kan persoalan-persoalan administrasi dan tata ruang itu akan memberi apa? Mempersempit ruang-ruang kelola masyarakat. Misalnya tadi, kawasan hutan, kawasan pertanian, kawasan perkebunan. Yang dimana itu jadi mata pencaharian masyarakat kan? Betul. Nah itu. Jadi gimana misalnya tadi gitu. Bagaimana anak pemuda, kita kan pemuda, kalau sudah berseragam perusahaan tambang, perusahaan sawit, punya topi helm yang berwarna-warna gitu ya, itu membedakan yang mana pekerja, yang mana istilahnya pimpin manajer gitu kan. Ya fix itu menantu idaman gitu kan. Oh gitu ya. Baru gitu ya. Dari helmnya ya. Iya. Tapi gini. Saya bilang di masyarakat misalnya di dampingan Bapak Ibu dan warga di sini itu orang yang kaya. Mereka bertanya, kok bisa? Loh, Bapak Ibu bisa memenuhi kebutuhannya di mana? Di alamnya, di lingkungannya. Misal kayak masyarakat adat Dayak Bahau di Long Isun gitu. Mereka itu misal kalau mau makan cari ikan tinggal nyelam di sungai, dapat ikan. Ambil sayur, tinggal jalan-jalan di pinggir kali, pinggir sungai atau pinggir kebun sudah dapat sayur. Misalnya kayak rebung, kayak pakis atau daun singkong. Kalau di kota itu kan istilahnya mall ya, Toserba. Gitu. Supermarket. Iya supermarket gitu, tersedia. Di kota nggak ada, saya bilang. Bapak Ibu tinggal ambil. Di kota kita harus ikut dulu nih. Harus ikut dulu gitu kan, beli nih. Kalau mahal ya kita berpikir bisa beli setengah enggak? Bisa beli separuh enggak gitu? Atau enggak dulu? Atau puasa juga gitu. Bapak Ibu di sini enggak. Cuma mereka enggak pegang uang cash saja gitu kita bilang. Iya, betul. Nah itu, jadi orang kaya. Kenapa? Mereka sudah dipenuhi kebutuhannya, keperluannya untuk hidupnya oleh alam. Alamnya kaya gitu. Nah kalau itu dirusak, ya itulah. Iya, kalau orang Dayak ini kan biasanya berburu dan meramu ya gitu kan. Hutan itu kan ibunya. Betul. Kalau tanahnya dirampas, hutannya dirusak, airnya diracuni, ya identitas dan entitas orang Dayak sebagai berburu dan meramu itu juga hilang. Kenapa? Padahal mereka adalah indigenous people di situ, masyarakat. Iya. Murni yang di situ. Dan mereka memanfaatkan hutan itu kan cukup. Ya cukup misal kalau mereka bangun rumah, tiang rumah yang dari ulin ada ulin tertentu. Nanti untuk lantainya kayu tertentu, dindingnya, atapnya itu kayu tertentu dan cukup hanya misal untuk buat satu rumah. Nah kalau perusahaan yang datang
sebesar apapun kayu tumbang itu. Betul. Karena apa tadi bisnis ya, itu kan sejak Iya, kapan permainan pedagang bisnis itu mau tadi rugi ya. kan? Aduh, kenapa sih masyarakat itu masih dipersekusi gitu ya? Nah itu tadi, karena tadi selain kebijakan gitu kan ya kemauan-kemauan politik untuk tadi Kalimantan Timur, Kalimantan secara keseluruhan itu kan masih menjadi apa lumbung energi bagi pemerintah kita. Betul, ya, gitu. betul. Bagaimana sumber-sumber kekayaan itu selalu Eksplorasi. eksplorasi secara besar-besaran. Makanya ada kekhawatiran kita dengan transisi energi ini yang dikatakan tahun 2045, 2060. Net zero emission. Gitu. Makanya sebelum batu bara ini jadi tidak berharga, gitu, ayo silakan galilah sebanyak-banyaknya apa itu. Nah gali ini kan punya prinsip ya, ngerusak nggak? Ya ngerusak. Nah dong. itu. Nah artinya sebelum ya, ayo mari kita rusak rame-rame ini gitu. Sebelum tahun 2060. Nah pemikiran itu. Pemikiran yang salah. Nah ya itu ya, guys, gitu. Ya jujur saja kan. Pemerintah kita punya bukan pembatasan istilahnya. Kalau kita baca di RUN itu ada 400 juta ton misalnya, itu tadi ya. Iya. Gitu. Tapi di sisi lain perusahaan-perusahaan besar itu dipaksa untuk meningkatkan jumlah produksinya. Betul. Sekarang 900 kan? Iya. Dari nanti habis 1 miliar kan, iya. yang kaya siapa, gitu kan? Yang menikmatin siapa? Tentu bukan masyarakat yang sejahtera ya. Nah, gitu. Itu sayang banget sih. Ya kita hirup debu. Mandi debu. Mandi debu, menghirup debu, menghirup getar, asap. Sudahlah gitu ya. Ya kita yang di daerah. Ya hari ini terang, kawan-kawan di Jakarta ya sumbangan dari Kalimantan Timur nih. Gitu. Iya betul. Itu harus kita akui ya guys ya. Kalau kita merasakan penerangan ini itu pasti sumbernya dari Kalimantan Timur juga. Salah satu menyumbang. Salah satunya gitu ya. Makanya orang-orang yang di kota kayak kita ini beruntung banget guys. Karena ya semuanya serba ada, semuanya serba murah. Bukan serba murah, serba mudah ya. Serba mudah gitu. Mungkin kalau murah relatif ya bagi tapi orang-orang. Mudahnya juga gitu kan. Mudah itu bukan berarti bisa diakses semua diakses orang. Gitu kan. Bisa dirasakan Betul. Nah yang ada seperti itu hanya di kampung. Oh iya. Yang di kampung gitu. Mereka mau makan, mau minum gitu tinggal kan. Ambil. Tinggal ambil. Dan itu ambilnya secukupnya. Bukan untuk disimpan. Betul. Jadi ya Indonesia semakin pusing dengan Kalimantan Timur gitu ya. Pokoknya selama Kalimantan Timur masih punya Bang Buyung, Kalimantan Timur aman. Ya nggak sih? Bisa jadi. 2029 ya gitu ya. 2020 maju nih kayaknya. Maju ya. Maju jadi perusuh juga kan. Oh, jadi perusuh juga. Enggak ya guys, Bang Buyung itu seorang aktivis yang sangat-sangat ya kalau kita bilang pahlawan bolehlah pahlawan Kalimantan Timur lah ya, karena beliau ini memperjuangkan hak-hak dan juga apa yang seharusnya menjadi milik masyarakat gitu ya, kesejahteraan yang harusnya milik masyarakat itu ya udah dikembalikan lagi ke masyarakat, jangan dikeruk semaunya kemudian masyarakat tidak mendapatkan hasil apa-apa. Nah itu yang aku tadi dapat dari ceritanya Bang Buyung. Terakhir Bang Buyung, harapannya ke depannya Pokja seperti apa, kemudian harapannya tambang, tata kelola tambang atau kemudian proyek IKN ya. Luar biasa. Proyek IKN itu seperti apa ke depannya? Pokja posisinya ada di mana? Kayak misi kenabian aja nih ya. Oh iya, misi kenabian ya ini ya. Ya, tentu saja kita punya harapan itu. Walaupun itu sangat ya orang bisa katakan tidak mungkin ya. Indonesia itu lebih baik iya. Ya kalau kita semua pada terlena gitu mengikuti ya. Kadang-kadang mereka juga pikir misalnya ya kita ikutin yang banyak gitu ya. Mayoritas ya siapa itu. Sedangkan setan aja sebagai penggoda juga diberi jatah ini gitu. Nah gitu kan. Tapi saya bukan memilih jadi setannya gitu. Tapi gini. Jangan dong. Jangan gitu. Jangan juga tadi dibilang kalau Bang Buyung setan, saya temennya setan. Jadi setan semua nih temannya gitu kan. Berteman dengan setan. Jadi bukan gini. Ya, guys, ya. Jadi ya kita punya harapan itu Indonesia akan lebih baik lagi. Kalau terakhir boleh saya katakan ya Nabi itu akan selalu ada pada masa yang bermasalah. Oke. Tapi itu bukan seorang Buyung Marajo. Gitu. Oh gitu. Tapi bukan seorang Buyung Marajo ya.
Kalau nanti dibilang pahlawan, saya nggak mau juga dibilang pahlawan, rugi dong gitu. Nanti dikasih hanya Buyung Maraju pada sebuah jalan yang ukurannya 100 meter gitu. Oh kan. gitu. Nggak mau gitu. Nggak mau ya? Nggak mau gitu. Rugi banyak gitu. Tapi buatku Bang Buyung tuh keren banget loh guys. Kita acungi jempol. Makasih. Udah banyak banget cerita yang kita dengar dari Bang Buyung, mulai dari Pokja 30, ngomongin tambang, ngomongin sawit, ngomongin IKN, ngomongin apa lagi Bang? Ngomongin calon pemimpin berikutnya. Berikutnya ya. Udah dari A sampai Z udah kita bahas dan teman-teman udah kenal sama Pokja 30. Thank you semuanya, stay tune di podcast Lantai 2 episode selanjutnya. Thank you Bang Buyung. Thank you, sama-sama. Bye bye.